Orang Kristen tuh Apakah harus diberkati? pasti diberkati. Ya seperti itu sih, Boy. Tuhan pun nggak pernah melarang untuk kita jadi kaya. Makanya kayak itu nggak dosa. Nggak dosa. Kayak itu nggak dosa. Tapi Mau. keinginan Cinta. Jadi kaya. Ya. Iya. Itu dosa. susahnya Jadi Kristen. jadi Mantap. Kristen. Oke. Nah, ini gue pengen bahas tentang di susah jadi Kristen tentang ini. Orang Kristen tuh pasti diberkati. Bukan pasti diberkati, kayak Apakah harus diberkati? harus Apakah terus apakah pasti diberkati gitu? harus diberkati. Apa orang Kristen harus diberkati? Harus. Karena sih, kalau kita ngomong at least ini ngomongnya tentang Diberkati dalam banyak materi. hal. Oh, materi. Jadi orang Kristen emang pasti diberkati, tapi keselamatannya kan itu berkat. Iya. Iya kan? Jadi kita mau fokus Materi. jadi orang Kristen harus diberkati secara materi. Oke. Karena jadi orang Kristen orang berpikirnya nggak akan susah Ya. secara materi gitu loh. Ya. Gitu. Jadi banyak orang pada akhirnya ada anggapan-anggapan yang nggak bertanggung jawab ketika lo orang Kristen dan lo kekurangan duit berarti lo kurang iman Benar. gitu. Nah ini sebenarnya juga kita mau ngomong ini juga supaya kita nggak terjebak di dalam teologi Kemakmuran. makmuran. Nah itu gimana Bil? Coba Bil, buka dulu Bil. Oke. Kalau orang Kristen itu harus diberkati ya sebenarnya harus. Aduh. Ya karena memang Tuhan kan memang menjanjikan berkat. Tetapi berkat yang mana dulu? Ya. Ya kayak tadi yang lu bilang keselamatan itu berkat ya iya. Ya. Karena kan sebenarnya berkat itu adalah hasil dari kebaikan Tuhan. Kasih Ya. karunia kebaikan Tuhan kan. Gitu. Jadi harus diberkati ya memang harus karena memang Yesus sendiri pun menjanjikan hal itu kan. Ya. Barang siapa yang percaya kepadaku akan selamat, datanglah yang letih lesu dan berbeban Ya. berat dan lain sebagainya gitu kan. Itu memang sudah jadi janjinya Tuhan gitu loh. Nah, tetapi kalau kita masuknya berkat itu secara materi, nah itu bisa dipertanyakan tuh. Ya. Itu karena memang janjinya itu ya benar ada di perjanjian lama. Tapi penekanannya di perjanjian baru sebenarnya bukan kepada kelimpahan materi, tapi kepada kecukupan materi. Iya. gitu. Nah, kalau memang apakah pertanyaannya apakah harus diberkati secara materi kalau dalam konteksnya kelimpahan? Menurut gua enggak. Ya. Gitu karena memang kalau kita ngambil contohnya Paulus di 1 Korintus 4 ya, dia berkata, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Malaikat kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tapi kami hina. Iya. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan berat. Kalau kami dimaki kami memberkati, kalau kami dianiaya kami sabar. Dan lain. Bahkan dia berkata, kami sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Gitu. Jadi tujuannya juga dia berkata, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Jadi jelas ya. Maksudnya para rasul aja, pendiri-pendiri Kristen yang membangun fondasi Kristen aja mengatakan bahwa ya mereka itu bisa dibilang tidak diberkati secara materi, yang berkelimpahan ya maksudnya. Iya. Yang berkelimpahan. Bahkan dikatakan kami telanjang, haus, lapar. Itu kan udah menunjukkan sesuatu yang kalau udah lapar, haus sampai di mention berarti kan dia sering mengalami hal itu. Sedangkan kalau dia berkelimpahan secara materi harusnya nggak bakal ngomong kayak gitu kan. Iya. Begitu. Jadi menurut gua harus diberkati ya memang harus, tapi apa dulu nih? Gitu. Yang harus kelimpahannya itu adalah rohani sebenarnya. Kalau materi yang penting cukup gitu. Asal ada makanan dan minuman cukup. Itu kalau menurut gue. Gitu. Cakep sekali. Nando? Jadi kalau gue sih ngomongin diberkati secara materi itu berulang kali tuh Tuhan tuh kalau dalam perjanjian lama tuh bahwa bangsa Israel selalu ngomong begini, kamu akan menjadi segula berkat
Berkat kamu akan diberkati sama Tuhan, tapi ada tujuannya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Betul. Ya. Jadi bukan egois buat Bukan diri egois pribadi. gitu. Jadi jadi berkat untuk jadi berkat gitu kan. Diberkati itu jadi berkat. Walaupun kita lihat secara fakta memang orang Israel pada waktu itu nggak melakukannya kan gitu. Dia tidak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa gitu. Tetapi dalam hal ini gue nggak setuju juga sama ada satu teologi yang ekstrim gitu kan, yang kita juga sering bahas ya, misalnya ada pro kemakmuran, ada pro kemiskinan, jadi miskin, gitu. miskin Dia bilang begini, kan Tuhan Yesus bilang berbahagia yang miskin Matius 5 kan gitu. Bagi yang miskin Matius 5, terus dia bilang jadi lu kalau mau bahagia harus miskin aja dia, nggak kayak gitu kan. Jadi kalau kita secara material miskin, berarti kita tidak punya kesempatan untuk memberkati orang. Betul. Ya kan? Iya. Oh, lihat ada orang kelaparan, buat apa? Cuma bisa doain kita terus doang. yang dibantu kan. Iya, kita harus bantu gitu. Orang butuh apa kita nggak bisa lakuin apa-apa gitu kan? Betul. Karena kita nggak nggak ada apa yang bisa kita kasih. Beda sama Petrus ya kan, semua nggak ada padaku tapi aku punya Kristus sembuh hadiah. Itu kan konteksnya beda ya. Tapi kalau untuk diberkati harus diberkati. Tapi benar kata Bill, bukan untuk kelimpahan gitu kan, apalagi mengejar kelimpahan dengan cara-cara yang Walaupun mungkin. diberi kelimpahan bonus lah. Bonus itu. Diberi Tapi kelimpahan itu bonus. baik lagi adalah ingat status kita sebagai jadi penyalur berkat gitu kan. Iya. Berarti kalau dikasih lebih, berarti kau harus berkati orang lebih tuh. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kalau dibilang harus diberkati, ya harus diberkati secara materi, tetapi harus bisa menjadi berkat gitu. Ya, Bukannya anti berkat. Iya. Bukan ekstrim lah ya. Iya benar-benar. Betul. Orang Alkitab bikin Alkitabnya pakai duit. Betul. Ya kan? Mungkin mau bikin gereja semua AC pakai duit, pakai uang semuanya. Ya itu ya harus ada jemaat yang diberkati dong kan gitu. Kalau miskin Musim juga. Ya, Ada istilahnya gereja di gitu. Mesir kan yang gereja sampah kan dibilang kan viral banget tuh. Dulu kan gembalanya kan berdoa sama Tuhan. Tuhan ini aku jemaat aku nih ini semua nih pemulung semua gitu. marginal. Iya marginal semua semua, tapi dia berdoa kan, Tuhan berkati jemaat aku sebagai dapat berkat yang lebih. Bener tuh. Nggak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba semua pemulung itu dapat berkat lebih. Nggak mungkin dia mulung dapat emas kayak gue nggak ngerti kan gitu. Pokoknya dia dapat mulung bisa memberkati tabungan-tabungan gitu, kasih tabungan-tabungan, akhirnya menjadi gereja sampah di Kairo Mesir sampai sekarang. Yang gede banget itu, yang udah kayak kolosium gitu. Viral dunia itu akhirnya. Itu karena gembalanya itu berdoa. Tuhan berkati. Jadi sebenarnya nggak salah berkat materi itu. Nggak salah gitu, nggak masalah. Jadi memang harus untuk kemuliaan kerajaan Allah kan gitu. Betul. Kayak gitu. Ya seperti itu sih, Bang. Karena Tuhan pun nggak pernah melarang untuk kita jadi kaya. Makanya kayak itu nggak dosa. Kayak itu nggak dosa. Tapi Mau. keinginan cinta Jadi kaya. Ya. Iya. Itu dosa. Nah, karena kalau gue lihat sini banyak orang yang misalkan kayak ada uangnya hilang, kayak ada misalkan tabungannya Ditipu gitu ya. Nah, dia akan berpikir bahwa oh nih Tuhan mau berkatin gue nih. Padahal belum tentu. Siapa tahu Tuhan lagi mengikis ketamakan kita. Iya. Iya nggak sih? Tuhan lagi kikis kesombongan kita, Kebergantungan pada uang. kebergantungan sama uang. Nah, terkadang orang berpikir, ini gue hilang sekian, misalkan ini nggak lagi ngomongin orang ya gitu loh. Misalkan gue hilang sekian. Notice ya. Berarti dengan kata lain Tuhan akan memberkati gue lebih gitu. Iya, iya, Tentu. iya. Siapa tahu Tuhan lagi mau memperbaiki karakter kita, bener ya? Betul. Karena gini, tujuan utama orang Kristen tuh adalah kembali seperti Kristus, yaitu karakter yang berubah. Makanya pun kalau orang kan berpikir, kok jadi orang Kristen doanya tuh pasti dijawab. Sebenarnya kayak dalam Yohanes 15 itu dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan firmanku ada tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengan kata lain gini, doa yang benar itu adalah ketika untuk diberkati adalah ya ketika kita udah ditinggal di dalam Tuhan. Nah, tinggal di dalam Tuhan, kenapa doanya pasti dijawab, pasti diberkati sama Tuhan? Karena keinginannya untuk keinginan pribadinya itu udah disamakan dengan keinginannya Tuhan.
Gitu. Nah. Jadi dengan kata lain bahwa Udah selaras ya. udah selaras sama Tuhan, kehendak Tuhan. itu yang Pak Yongki ajarin kan sebenarnya. Makanya hal itulah yang sebenarnya jadi orang Kristen ya jangan berpikir gue jadi orang Kristen nih, gue harus diberkati. Ya bukan lah, emang Tuhan ATM lu kan gitu. Emang Tuhan deposito lu kan enggak. Iya. Ya dengan kata lain, lo jadi orang Kristen tujuan utamanya apa? Melalui masalah, melalui pergumulan, karakter lo tuh berubah. Karena itulah berkat yang paling sejati. Betul. Nah, ya mungkin sampai situ aja kali ya. Untuk Benar, berkat. benar. Jadi teman-teman yang suka akan video Milenial Baper boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel yaitu adalah Milenial Baper. God bless you.